Kami mengimani pujian ini Bapa, bahwa ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami boleh mengalami ketenangan yang berasal daripada Allah. Sebab Engkau Allah hadir memberikan damai, sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kami. Bapa, di siang hari ini kami umat-Mu akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami bermohon bukalah pikiran setiap kami. Terangi mata hati kami, ajari kami akan ketetapan-Mu ya Tuhan, supaya kami sungguh menghidupi kehidupan ini di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dan menjauh daripada kasih dan anugerah Tuhan. Tetapi sebaliknya kami semakin melekat dengan Engkau. Hidup kami semakin terarah kepada setiap kegenapan janji firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menjadi penyambung lidah Allah, topang dalam kuat kuasa-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, penyingkapan, supaya kami semua dipuaskan, dikenyangkan dari makanan-makanan rohani yang kami terima hari ini. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Allah, yang membuat kami kehilangan sukacita, damai sejahtera, khususnya ketika firman ini menegur kami dengan keras. Ketika firman ini menasehati kami dengan tajam, biarlah kiranya kami memiliki kerelaan hati untuk dinasehati, dididik, ditegur. Bahkan kami percaya firman juga sanggup mengubahkan, memulihkan, menghiburkan hati setiap kami. Dan kuasa yang membuat kami kehilangan konsentrasi dalam ibadah ini, kami ikat, tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah bekerja seluas-luasnya bagi kami, sehingga sungguh kehadiran kami beribadah bukanlah sekedar rutinitas biasa, tetapi karena kami selalu rindu mencari wajah Allah dan perkenanan-Mu serta firman-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup itu, kami siap untuk diberkati oleh Allah. Semua kita yang sudah siap sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Tetap semangat ya. Luar biasa, tidak terasa Bapak Ibu Saudara kita sudah di bulan Mei ya. Sebentar lagi kita udah masuk tengah tahun lagi ya. Tidak terasa lagi nanti kita udah mulai Natal ya. Tadi di tempat pelayanan saya yang pertama pagi tadi jam 7:30 di daerah Bekasi, mereka sudah ada panitia Natal. Ya, sudah ada panitia Natal. Terus mereka sudah mulai cari dana untuk Natal ya Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Karena memang percepatan ini Tuhan buat. Sebab itu janji firman ya, bahwa nanti semuanya harus diberlakukan dengan cepat, karena jangan sampai banyak anak-anak Tuhan yang kemudian jatuh kepada penyesatan. Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Perjanjian baru 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Yang bawa Alkitab boleh membuka Alkitabnya, yang punya Holy Gadget juga boleh buka gadgetnya ya. Ada juga di layar rupanya ya, disiapin. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca firman Tuhan ini, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara berdoa sambil mengikuti pembacaan ini, dan percayalah bahwa akan ada rema yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kita hari ini. Demikian perkataan firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih umat Tuhan, hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah cara kerja Allah atau metode Allah. Ya. Dalam seluruh aspek hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tentu kita harus punya metode-metode. Dalam organisasi, baik itu organisasi sekuler maupun organisasi gereja, pasti selalu ada metode-metode. Ya kan? Gimana metodenya supaya jemaat tetap bisa hadir beribadah dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan tentu dalam hidup masing-masing. Kita membuat sebuah metode. Ya, kita berusaha supaya metode-metode yang dipakai ini, Bapak Ibu, itu mendatangkan hal yang luar biasa. Nah, di dalam kekristenan, Allah juga punya metode atas kehidupan saudara dan saya. Di mana hari ini diwakilkan oleh Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Metode, saya coba cari arti kata metode adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Ya, jadi metode itu, Bapak Ibu Saudara, merupakan sesuatu yang dibuat dengan teratur dan bisa membantu pelaksanaan sesuatu bagi kehendak yang empunya metode. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan berkehendak supaya masing-masing kita itu tercapai apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan, Bapak Ibu, bukan kehendak kita, karena Dialah yang membuat metode. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini adalah rasul yang luar biasa. Ya. Sudah terkenal kehebatan Paulus ini. Walaupun dari antara murid-murid Yesus, 12 orang murid Yesus yang awal-awal itu, Rasul Paulus itu agak ke belakang ya, baru bergabung. Nah, karena kita tahu perjalanan sejarah Rasul Paulus ini kan pembenci pengikut Yesus. Sehingga ketika dia bergabung menjadi bagian dari pekerjaan Yesus sebagai pewarta dari kerajaan Allah, Paulus itu adalah salah satu manusia yang sangat-sangat radikal. Pertobatannya radikal dan perbuatan-perbuatannya untuk Allah pun radikal. Sehingga wajarlah kalau Rasul Paulus ini dikenal sebagai rasul yang sangat luar biasa. Salah satu kehebatan Rasul Paulus adalah dia menulis 13 surat dalam perjanjian baru. Lalu kemudian Rasul Paulus juga mendirikan banyak gereja mula-mula. Ya, yang terkenal 7 gereja mula-mula di Turki. Ya Bapak Ibu. Lalu kemudian Rasul Paulus ini juga adalah rasul yang mampu bertahan di tengah badai kehidupan dan pergumulan yang dia alami dalam pelayanannya. Paulus, Bapak Ibu, sering mengalami yang namanya tertekan dengan keadaan yang berat, kondisi yang sulit, dan bagian ini dicatat di dalam Alkitab sebagai duri dalam daging. Ya, kalau kita baca Alkitab kita ya, ayatnya yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu, ternyata masalahnya tuh di sini. Rasul Paulus tidak negative thinking terhadap Tuhan. Rasul Paulus tidak sedikit pun menaruh perasaan negatif terhadap Tuhan. Dalam keadaannya yang penuh dengan pergumulan, bahkan dikatakan duri dalam daging, berarti itu melekat dalam hidupnya. Tidak keluar, tidak bisa pulih.
Tidak bisa sembuh apapun itu Bapak Ibu Saudara, karena tidak dirinci dalam Alkitab sakit apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia tidak mengalami kesembuhan sampai kepada kematiannya, tapi dia nggak curiga loh. Dia tidak negatif thinking sama Tuhan, dia tidak meragukan Tuhan, dia tidak berubah setia kepada Allah hanya karena pergumulannya. Bahkan Rasul Paulus menyadari bahwa karena dia begitu luar biasa mendapatkan penyataan-penyataan dari Allah, hal-hal rohani yang spektakuler yang Tuhan berikan kepada dia, ini sangat memungkinkan Rasul Paulus jatuh kepada kesombongan. Ya, dia wajar sombong, hebat, ya kan? Apa kabar kita yang tidak punya apa-apa, yang nggak ada yang bisa disombongkan tapi sombong gitu. Oh, Rasul Paulus pelayanannya spektakuler Bapak Ibu. Peninggalan sejarah Rasul Paulus tuh di Turki itu sangat-sangat luar biasa. Ya, walaupun bangunan gereja sekarang sudah banyak yang berganti. Di Turki itu ada gereja mula-mula yang jadi masjid, ada juga gereja mula-mula yang jadi kayak semacam museum begitu. Tapi paling tidak tercatat dalam sejarah dunia, ada satu orang yang bernama Paulus yang pernah melakukan sebuah kegiatan radikal terhadap Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging. Rasul Paulus menganggap semua hal yang tidak enak ini, semua hal yang tidak nyaman yang dia harus jalani ini bukanlah sesuatu yang disengaja Tuhan karena benci pada Rasul Paulus. Enggak. Sebaliknya Rasul Paulus menyatakan bahwa inilah cara Tuhan, inilah metode Tuhan untuk supaya aku jangan jatuh kepada kesombongan rohani. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya bibit-bibit sombong, betul? Ya. Kita semua punya bibit-bibit sombong. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan harus membuat sebuah metode khusus untuk supaya masing-masing kita ini terawasi jalan hidup kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi metode Tuhan atas hidup saudara. Mungkin lewat sakit penyakit, mungkin lewat kebangkrutan, ya, mungkin lewat perseteruan. Ada saja cara Tuhan untuk membuat saudara dan saya selalu ada dalam sikap waspada. Bang Napi aja ya kan, waspadalah, waspadalah. Ya Bapak Ibu, udah meninggal tapi orangnya. Ya, Bang Napinya udah meninggal. Bapak Ibu Saudara, ayat 7 kalau kita perhatikan kalimatnya begini. Bagian bawah. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali Rasul Paulus mengatakan jangan meninggikan diri. Kalau kita belajar teologi Bapak Ibu Saudara, kalau ada pengulangan kalimat yang sama yang kita temukan dalam Alkitab, itu berarti sangat penting. 2 kali diulang. Atau bahkan 3 kali diulang. Saya coba mencari apa arti kata menggocoh. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, didapati bahwa kata menggocoh atau kolapiso atau kolavidzo itu memiliki arti memukul dengan kepalan tangan atau meninju. Jadi dapat dibayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa Rasul Paulus yang hebat itu diizinkan oleh Allah mengalami ditinju berkali-kali. Ya. Berarti kita bisa bayangkan ini bukan sekedar pergumulan sederhana. Ini pergumulannya berat Bapak Ibu. Dan perhatikan
3 kali Rasul Paulus minta kepada Tuhan. Udah deh Tuhan, please cukup. Masing-masing kita pernah gak kayak gitu? Udah berapa kali kita bilang, Tuhan udah dong please, udah gak sanggup. Sedikit kesaksian yang relate dengan firman ini. Saya dari tahun 2020, 2021, 2022 bertubi-tubi digocoh. Hidupku kayak dibabak belurin gitu loh Bapak Ibu. Mulai dari suami kena COVID 3 bulan, suami kena serangan jantung yang pertama pasang 2 ring. Suami kemudian pasang lagi 3 ring. 2 ring bulan Mei. Bulan Juni pasang lagi 3 ring. Jadi sekarang suami saya udah ada 5 ring. Habis itu tahun 2022 papi saya kena serangan jantung. Beliau ada bersama dengan saya. Harus pasang 2 ring. Wah, itu Bapak Ibu Saudara rasanya seperti kayak wow. Belum lagi mami saya yang sampai dengan hari ini sudah 2 tahun lebih semuanya di tempat tidur. Mohon maaf, buang air kecil, buang air besar, mandi. Semua di tempat tidur, sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Mami saya kena stroke. Awalnya demensia, lalu kena stroke. Stroke-nya sebenarnya ringan Bapak Ibu Saudara. Tapi sangat berakibat mami saya tidak mampu lagi berkata-kata, tidak bisa lagi bersuara bahkan. Jadi kadang-kadang saya kalau liatin mami saya tuh saya suka bilang, Tuhan aku rindu loh. Mamiku itu ngomong gitu. Jadi buat saya Bapak Ibu Saudara, apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus sangat masuk di akal saya. Dia mengatakan Tuhan cukup sudah. Gak sanggup. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa saya menyadari betul kalau Tuhan izinin saya harus ngalamin ini bertubi-tubi dari tahun 2020, 2021, 2022. Kayaknya saya gak beristirahat. Dari air mata bergumul untuk orang-orang yang saya kasihi. Mulai dari mami, papi saya, suami saya. Itu kayaknya gak kering-kering air mata ini. Ada lagi. Belum kering yang satu, ada lagi. Tapi puji Tuhan, bahwa firman ini mengajari kepada saya, tidak boleh sedikit pun engkau meragukan metode Allah atas hidupmu, pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Walaupun prosesnya gak enak. Wah gak enak Bapak Ibu. Harap-harap cemas, menantikan mujizat Tuhan. Apakah suami saya ada umur panjang? Apakah papi saya, mami saya masih bisa saya dapati hidup? Walaupun di dalam iman kekristenan buat kita kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi yang namanya keterpisahan itu tetap tidak enak Bapak Ibu. Apalagi hasil medis dari suami saya ketika dipasang ring yang pertama, itu 2 ring di Rumah Sakit Harapan Kita. Apakah saya sudah pernah menyaksikan di sini? Belum ya, ini baru pertama ya. Jadi bulan Mei Bapak Ibu 2021 suami saya kena serangan jantung, bukan kayak yang langsung begitu, enggak. Tapi berasa kayak GERD, lambung. Awalnya dia pikir itu sakit lambung. Kami bawa ke IGD, dikasih obat lambung, suruh boleh pulang. Minum obat lambung lanjut Pak ya, di rumah jangan makan pedas, jangan makan minyak, ya, jangan makan asam, biasalah. Tapi 2 hari kemudian kondisinya semakin bertambah parah, sesaknya makin berat. Lalu saya bawa lagi ke IGD di tempat yang sama, bahkan dokternya bilang, loh kemarin Bapak kan habis periksa sini ya Pak? Iya, gak mempan ya obat lambungnya, kayaknya enggak deh dok. Lalu kemudian suami saya ditreatment lagi dengan obat lambung, tapi kemudian ditambah dengan tindakan medis EKG. Nah waktu lagi EKG seperti itu,
Sebelum EKG, maaf. Jadi waktu lagi dikasih obat lambung disuruh tunggu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam reaksi obat. Nah, ketika menunggu, dokter curiga. Karena ketika dia datang menghampiri suami saya, "Bagaimana, Pak? Obat lambungnya?" Wah, tapi dia lihat suami saya berkeringat, Bapak Ibu Saudara. Di ruang AC yang sangat dingin itu dia berkeringat bahkan sampai basah semua baju dibuka. Lalu dia bilang, "Bapak, saya kok curiga ya karena Bapak berkeringat, kami EKG ya." Lalu di EKG hasilnya agak menakutkan memang. Dokter panggil saya agak menepi dari suami. Saya dijelasin, "Bu, ini detak jantung Bapak sepertinya ada masalah. Untuk memastikan saya ambil enzim jantungnya ya, Bu." Saya bilang, "Ya silakan, Dok. Lakukan apapun yang menurut dokter baik." Sambil terus saya berdoa, "Tuhan, tolong campur tangan." Itu aja yang saya bisa lakukan di ruang IGD itu. Saya mundar-mandir ke sana kemari karena saya bingung, saya sendirian ya Bapak Ibu pada saat itu. Lalu kemudian menunggu 1 jam hasil enzim jantung dan dokter datang menghampiri kami berdua pada saat itu di IGD dan dia bilang, "Bapak, mohon maaf, Bapak kena serangan jantung. Dan Bapak tidak boleh pulang lagi, harus langsung masuk ruang HCU." Saat masuk di ruang HCU itu Bapak Ibu Saudara, hati saya betul-betul kayak aduh, karena saya melihat suami saya ini jarang sakit ya, orangnya tuh sakitnya paling banter flu. Tiba-tiba dia harus dipasang selang sana sini, wah itu saya ngelihat dia tuh kayak, oh Tuhan, kasih kekuatan buat suami saya ngelewatin proses ini gitu ya. Dan berdiskusi dengan dokter, hasil USG jantungnya itu ada bagian yang sedikit mengeluarkan darah di pembuluh darahnya. Dan menurut dokter ini harus segera ditangani. Di rumah sakit di tempat saya bawa suami saya pada saat itu di IMC Sentul, karena kami tinggal di Sentul, itu tidak menerima BPJS untuk pemasangan ring. Dan saya berpikir begini Bapak Ibu, aduh ini 1 ring tuh harganya luar biasa ya, sekitar 50 jutaan 1 ring. Belum lagi obat-obatnya, belum lagi kamar perawatan, ruang ICU aja cukup mahal sekarang ya kan. Saya berdoa, saya bilang Tuhan Engkau tahu isi, bukan cuma isi hati dan isi pikiranku, isi dompetku pun Tuhan tahu. Ya, Tuhan mengerti situasi dan keadaan kami. Suamiku ini penyanyi Tuhan. Kalau nggak ada nyanyi nggak ada duit. Bukan pegawai negeri. Tidak punya jaminan setiap bulan ada. Covid 2 tahun nggak ada nyanyi, ya kan? Tapi kami hidup aja, dipelihara oleh Tuhan. Kami nggak punya uang sebanyak itu Tuhan, aku bilang. Dan aku nggak tahu harus pasang berapa ring. Lalu kemudian suami saya bisa memahami dia tuh galau. Karena dia tahu ini pasang ring pasti gede nih duitnya. Karena saya sudah melihat ekspresi wajahnya dia sepertinya galau, saya langsung pegang tangannya, saya langsung bilang sama dia, "Dad, saya minta semangat sembuh aja. Serahkan aku sama Tuhan." Lalu kemudian dia bilang, "Mama, kita gak punya duit loh kalau mau pasang ring." Makanya aku bilang gak usah dipikirin. Gitu ya. Pokoknya kamu semangat aja untuk hidup. Lalu saya usap-usap belakangnya, lalu dia bilang, "Ma ayo nyanyi yuk Ma, ayo." Tapi dengan nafas yang sangat pendek ya. Gitu ya Bapak Ibu, jadi bukan ngomong normal kayak gini, "Mama ayo nyanyi yuk." Gitu. Pasang oksigen sini. Sambil nyanyi, "Ku tak dapat jalan sendiri." Sambil saya usap begitu. Lama-lama dia tertidur, dia mulai tenang, saya bicara sama kepala ruangan HCU. Saya bilang, "Dokter, saya boleh ketemu enggak dengan kepala rumah sakitnya? Saya ingin menyampaikan sesuatu." Gitu. "Oh boleh Bu, nanti jam visit ya." Sekitar jam 12 apa jam 1 siang kepala rumah sakitnya datang bersama dengan suster-suster. Lalu dia bilang, "Ibu katanya ada mau menyampaikan sesuatu." Saya bilang, Iya Dok."
saya mau minta tolong, kami nggak mampu untuk pasang ring di rumah sakit ini dengan biaya pribadi. Kami memohon untuk supaya suami saya bisa dirujuk di rumah sakit Harapan Kita dengan BPJS gitu. Oh boleh, kata dokternya. Tapi kita lihat kalau ada ICU ya, kalau ada slot ICU bisa. Tapi kalau nggak ada slot ICU, maka di mana saja yang bisa menerima kondisi Bapak itu kita masukin di situ, katanya. Saya bilang, ya nggak apa-apa dok. Tapi saya bermohon seandainya bisa masuk di Harapan Kita gitu kan. Oh ya kita usahakan ya Bu, katanya gitu. Dia pergi, saya masuk ke ruangan suami saya bilang, Dad, saya sudah sampaikan. Ini bagian kita, bagian Tuhan adalah mengerjakan mujizatnya. Saya kembali ke ruang tunggu, karena ada batasan waktu untuk menjaga pasien HCU. Saya ke ruang tunggu, saya nangis di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya cuma punya pengharapan di dalam Engkau. Ya, jadi jam 4 sore tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, susternya datang ke ruang HCU lalu menjumpai saya dan dia bilang, Pak Victor, kebetulan susternya ini orang Batak gitu ya. Pak Victor, puji Tuhan dapat tinggal satu-satunya ruang ICU yang ada di Harapan Kita. Itu jam 4 sore, jam setengah 6 sore suami saya dipindahkan dari rumah sakit IMC Sentul dengan ambulans sampai di rumah sakit Harapan Kita jam 7, masuk langsung karena prosedur BPJS itu lewat IGD ya. Masuk IGD, suami saya di antigen, diperiksa hahu semua. Saya juga di antigen sebagai penjaga. Lalu kemudian jam 8 malam suami saya naik ke lantai 4 untuk melaksanakan tindakan pemasangan ring. Saya nunggu di bawah. Dan ketika saya menunggu itu, tidak habis-habis saya terus bilang, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya cuma bisa berdoa Bapak Ibu. Lalu kemudian 1 jam kemudian saya dipanggil keluarga Bapak Victor Huta Barat. Gitu. Waduh, dari nada panggilnya saya punya optimisme. Ya kan, wah berhasil nih. Saya udah langsung pekah berhasil nih. Cara panggilnya beda soalnya. Lalu saya naik ke atas, lalu kemudian dokter suruh saya masuk di ruangan kayak begini nih. Komputer semua, layar monitor semua. Suami saya di ruangan sana kaca gitu. Itu ada beberapa meja operasi, suami saya salah satunya di situ. Masih dalam keadaan dipasang alat-alat segala macam gitu ya. Lalu kemudian dokternya bilang, Bu, ini saya mau edukasi dulu keadaan pembuluh darah jantung Bapak ya, katanya. Oh iya dok, saya udah dak-dik-duk gitu ya, aduh. Terus dikasih lihat, nah ini kondisi sebelum pemasangan 2 ring. Oh jadi 2 ring ya dok, saya bilang. Iya Bapak dipasang 2 ring. Ini kondisi pembuluh darahnya sebelum pasang 2 ring. Ibu lihat ya, 99% sudah tertutup. Jadi Bapak kemarin datang ke sini hanya dengan 1%. Bapak Ibu Saudara yang saya mau sharing bagi kita hari ini. 1% di dalam Tuhan itu pasti ada kemurahan dan kehidupan yang Dia beri. Amin. Jadi jangan pernah menyerah. Ini mah gak mungkin. Ini mah udah gak akan bisa lah. Jangan. Saya udah ngalami Bapak Ibu Saudara yang namanya tinggal 1% di tangan Tuhan itu bisa jadi kehidupan yang luar biasa. Ya. Lalu kemudian dia kasih tahu, lihat ya, ini yang pembuluh darahnya yang tersumbat. Nah ini yang ringnya ya Bu, udah masuk 2. Jadi waktu dimasukin tuh saya lihat ada darah sedikit muncrat-crat gitu di area jantungnya. Lalu kemudian udah, Bapak sudah sehat, kita tinggal lihat reaksinya masuk ruang ICU. Jadi Bapak Ibu, 10 hari suami saya dirawat di Harapan Kita. Pulang itu masih terus proses. Jadi baru bulan depannya lagi, bulan Juninya lagi, dia dipasang lagi 3 ring. Gitu ya, jadi 5 ring. Wah, itu buat saya anugerah yang luar biasa. Saya masih bisa dapati suami saya dalam keadaan baik. Karena dokternya bilang begini, yang seperti ini Ibu, kondisinya itu bisa Bapak ini pergi dalam keadaan tidur. Waduh, itu yang buat saya, wah kasih Tuhan luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus bilang, please udah Tuhan, cukup Tuhan. 3 kali aku minta supaya ini pergi dari hidupku.
3 kali aku minta supaya utusan iblis yang menggocoh, yang membabak belurkan hidup aku ini pergi dari hidupku. Tapi apa kata firman? Ya, coba perhatikan ayat 8 dan 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dengan kata lain, supaya persoalan ini pergi, supaya masalah ini pergi dari hidup aku, supaya pergumulan ini menjauh dari hidup aku. Tapi sungguh di luar dugaan, Bapak Ibu, jawab Yesus dalam ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika Rasul Paulus mendapati jawaban ini, muncullah ayatnya yang ke-10. Apa Bapak Ibu Saudara? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena izin Kristus. Karena ada pergumulan, persoalan yang memang karena perbuatan degil kita. Karena kita yang melawan firman. Betul? Tapi kalau kita dapati hidup kita ini sudah betul-betul kita berusaha untuk mendapatkan kelayakan di hadapan Tuhan, dia dapati kita taat setia, namun masih diizinkan Tuhan ngalamin pergumulan. Kalau itu untuk supaya hidup aku jadi lebih baik di hadapan Tuhan, it's okay Tuhan. Gampang? Enggak. Gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang. Kenapa? Karena daging ini selalu meminta yang nyaman. Daging ini selalu minta yang enak. Daging ini selalu minta semua yang baik-baik aja. Tapi kemudian kita belajar, Tuhan mendidik kita dari rohani. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sharing bagi kita hari ini, cepat saja ya. Yang pertama, dari pembacaan firman Tuhan, dari kisah Rasul Paulus, bahkan dari pengalaman-pengalaman spiritual saya bersama dengan Allah. Satu hal yang saya mau bagikan bagi kita, yang pertama adalah kesulitan hidup atau penderitaan hidup adalah hal yang biasa. Rasul Paulus ngalamin. Bahkan Yesus sendiri ngalamin Bapak Ibu. Ya? Kalau kita katanya pengikut Kristus, maka kita harus tahu dan sadar betul. Jadi orang Kristen itu gak mudah. Sepertiga lebih dari kitab Mazmur itu isinya apa? Ratapan. Bagaimana Daud meratapi, bahkan ya Bapak Ibu Saudara, ada bagian lain dari Alkitab, Nabi itu kena depresi. Siapa itu? Ada yang tahu? Elisa. Dia pengen bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab sudah ngasih tahu kepada kita lewat perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan, bahwa bergumul, menderita itu biasa dalam hidup ini. Dunia ini tempat pergumulan. Nanti pergumulan itu berhenti ketika di mana? Sorga. Sepanjang Bapak Ibu Saudara masih tinggal di muka bumi ini, jangan pernah berharap tidak ada persoalan dan pergumulan. Ya. Semua tokoh-tokoh, baik Paulus, ya, baik para nabi, baik Daud, bahkan baik Tuhan Yesus sendiri mengalami pergumulan. Namun mereka semua mengajarkan kepada saudara dan saya hari ini bahwa walaupun kita hidup dalam penderitaan, tapi kita tidak menderita. Amin. Iya. Karena Tuhan beri kita kekuatan. Tuhan menopang kita. Ya Bapak Ibu. Tuhan yang memampukan kita untuk tetap berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai,
dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes. Kita mau menang atas persoalan atau kita mau kalah atas persoalan, pilihannya ada pada hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, cepat. Kekuatan kita berasal dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya lewat dari stasiun Jatinegara. Karena kami dari Bekasi kan, kami lewat stasiun Jatinegara, saya bilang sama papi saya, "Papi, ingat gak kejadian yang kemarin? Seorang polisi, perwira, mati bunuh diri di rel kereta." Itu orang Sangir, Pak. Dari kampung kami, Bapak Budi Towoliu, itu dari kampung kami. Saya bilang, kalau mau dipikir-pikir, kurang apa ini polisi ini ya, masih diselidiki sih apakah ini pembunuhan atau bunuh diri ya. Tapi kalau memang itu pembunuhan, siapa yang dorong dia ya? Nggak ada kan, dari CCTV nggak kedapatan. Dan kalau dia memang bukan bunuh diri, ngapain dia main-main di rel kereta? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kasih anugerah sajalah kita bisa kuat. Banyak orang gak kuat ngadapin persoalan hidup ini. Banyak orang memilih mati. Banyak orang bahkan meninggalkan, tidak hanya mati fisik, bunuh diri, mati rohani, Pak. Bu, meninggalkan Tuhan, murtad. Karena gak sanggup menderita. Kayaknya di luar Tuhan itu enak aja. Ya kan? Kayaknya di luar Tuhan itu bahagia aja. Lihat-lihat orang-orang tuh. Mereka tidak percaya Tuhan yang benar. Mereka tidak pernah menyembah Tuhan yang benar. Karir naik terus. Kita di dalam Tuhan udah air mata, berdoa, dengkul, jidat, ketemu lantai, ketemu... Tetap hidup ini bergumul. Saya mau kasih tahu. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Kristus. Kita mampu bertahan karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan bergumul, kita ngalamin yang namanya penyertaan Tuhan Yesus. Dunia mengajarkan kita tuh selalu kayaknya oke, hebat gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita tuh rapuh. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Kita butuh kasih karunia-Nya. Melalui kasih karunia Tuhan, kita akan mampu menjalani kehidupan ini. Nggak tahu ya prediksi tahun berikutnya ini seperti apa. Nggak usah kita pikirin. Jalanin aja hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, semakin dipikirin pusing kita, Pak Bu. Makin dipikirin makin pusing kita. Apalagi sekarang, mohon maaf ya, sedikit melenceng sedikit dari khotbah. Sekarang di TikTok banyak banget khotbah-khotbah yang menakutkan. Ya, apa itu? Ada yang pernah nonton di TikTok khotbahnya yang apa? Pendeta polisi, yang polisi itu. Vaksin itu antikris lah, pokoknya menakutkan. Seolah-olah kita yang sudah divaksin, ini sudah divaksin semua? Apakah kita kemudian otomatis jadi penganut antikris? Kan enggak ya, enggak gitu ya. Tapi ada pendeta-pendeta dan itu menakutkan. Karena banyak anak-anak Tuhan kemudian mengkomentari khotbahnya. Waduh Pak, saya yang udah divaksin jadinya gimana dong Pak? Aduh inilah. Ya, itu berbahaya sekali. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami bahwa Tuhanlah yang memampukan kita. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kita gak minta lagi yang lain-lain. Cukup kasih karunia Tuhan aja lah, udah cukup. Kalau aku sakit, lalu aku sembuh, puji Tuhan.
Kalau aku ngalamin kebangkrutan, Tuhan pulihkan ekonomiku, puji Tuhan. Tetapi seandainya, ya kayak mami saya misalnya ini. Sebagai hamba Tuhan saya tentu mendoakan yang terbaik dong buat mami saya, ya kan. Tapi kalau dalam keadaan sakitnya Tuhan panggil bertemu dengan Yesus, it's okay. Buat saya, Tuhan mau jawab mujizat terjadi atau enggak terjadi, Yesusku tidak pernah berubah. Sebab kadang-kadang Tuhan tahu, ya bukan kadang-kadang, Tuhan tahu bahwa ada kalanya dia harus mengatakan tidak atas permohonan doa kita. Karena dia tahu kalau sempat iya, kita bukannya makin dekat sama Tuhan, malah justru jadi makin jauh. Ya. Karunia Tuhan itu adalah kehadirannya dalam hidup kita, menuntun kita, menyertai kita, memotivasi kita, mendidik kita, menegur kita, menasehati kita. Itu kasih karunia Allah bagi hidup kita. Jadi kalau ditegur, nah saya mau kasih tahu ya, cara Tuhan menegur juga bukan Tuhan mengguntur dari langit. Wah, enggak gitu. Kadang Tuhan harus pakai orang-orang. Kadang Tuhan harus pakai para pemberita firman. Kadang Tuhan harus pakai status media sosial, kebaca gitu. Wow, bertobatlah. Waduh Tuhan, thank you. Udah diingetin. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Ya. Misalnya Bapak Ibu Saudara lagi ada Slack misalnya sama Pak Gembala misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba Pak Gembala buat status di mana misalnya, di Facebook misalnya. Hendaklah kamu saling mengasihi bla 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 bla. Jangan bilang itu pasti buat gue tuh, emang dasar. Gak usah Bapak Ibu Saudara. Positive thinking, harus positive thinking. Thank you Lord, Pak Gembala ingetin aku. Sebab Tuhan berbicara dengan banyak hal untuk terus membawa kita di dalam jalan-jalannya. Ya. Terakhir menutup firman Tuhan, mari kita buka Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harusnya ada di pikiran kita. Bukan sebaliknya. Bukan ketidakbenaran yang kita pikirin. Bukan perkara-perkara sampah yang ada dalam pikiran kita. Bukanlah sesuatu yang tidak adil. Bukanlah sesuatu yang najis, yang kotor. Pikiran kita ini isinya yang kotor aja. Bukan yang pahit-pahit Bapak Ibu Saudara yang nyangkut di otak. Biasa gitu ya, manusia suka gitu kan. Kebaikan orang cepet banget hilang, ya kan. Coba deh kesalahannya, nyangkut 1000 tahun. Ada yang begitu di sini? Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku maksudnya. Coba deh, kebaikannya gampang banget menguap. Tapi kejelekannya, terekam seumur hidup. Istri, perempuan itu paling senang merekam segala sesuatu. Suamiku tuh kadang-kadang bilang, ya ampun mah, masih inget? Aku aja udah lupa, kata suamiku. Perkara-perkara yang tahun-tahun kapan diungkit kembali gitu. Hal-hal yang pahit jangan ditaruh di pikiran Pak, Bu, bikin sakit tahu. Ya. Semua yang sedap didengar nih saring nih telinga kita. Kalau hal-hal yang tidak membawa kita kepada pertumbuhan iman, gak usah didengerin. Perlu penyaringan nih kuping juga. Sesuatu yang tidak membuat engkau semakin cinta Tuhan, sesuatu yang engkau dengar yang membuat engkau malah jadi pahit, menjadi tawar hati, gak usah didengerin. Ya. Tapi gimana dong Bu Pendeta? Kan ngapain Tuhan ciptain kuping? Kan kita punya hikmat untuk menyaring apa yang boleh kita masukin ke telinga, apa yang enggak. Tapi kalau memang keburu kedengar telingamu, doakan, jangan digosipin. Gitu ya. Semua yang disebut kebajikan, hal-hal yang mengandung kebijaksanaan. Semua hal-hal yang patut dipuji. Wah memang ya,
Bukan puji diri loh ya, tapi ya yang dimaksud wah memang ya ini memang pengikut-pengikut Yesus tuh luar biasa, ya kan? Yang dipuji siapa? Yesus. Kita yang ngelakonin hidup, Yesus yang dipuji. Oke? Lalu kemudian firman Tuhan bilang, pikirkanlah semua perkara-perkara yang luar biasa itu di pikiran kita. Jangan beri ruang untuk memikirkan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sebab dengan cara itulah Bapak Ibu Saudara, hidupmu boleh terhindar dari kepahitan, boleh terhindar dari kesedihan, boleh terhindar dari kehancuran perasaan. Ya, jadi iblis kan mainnya di pikiran. Jadi jangan buat celah bagi iblis untuk mengobok-obok pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita untuk senantiasa menghidupi kebenaran firman. Ingat baik-baik ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ada gunanya Tuhan izinkan persoalan dan pergumulan. Pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Bagi semua kita yang sedang bergumul, tetap semangat ya. Bagi semua kita yang saat ini masih ada di dalam prosesnya Tuhan, tetap semangat. Sebab ada masanya, ada waktunya kita akan bersorak-sorai karena kemenangan. Amin, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Saya berikan waktu bagi masing-masing kita jemaat Tuhan untuk kita mau datang kepada Tuhan mensyukuri berkat firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan mengingatkan engkau sesuatu lewat firman ini, bersyukurlah. Jika Tuhan menyadarkan engkau, menginsafkan engkau, membuat engkau jadi bertobat, bersyukurlah. Jika firman ini menghibur hatimu, bersyukurlah. Jika firman ini meneguhkan engkau, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan hamba boleh menatalayankan kebenaran firman. Di dalam segala keterbatasan hambamu melayani firman ini, hamba percaya Tuhanlah yang menyempurnakan segala sesuatu. Roh Kudusmu yang berdiam dalam hidup kami, inilah yang akan mengingatkan kami. Bahkan akan membuat kami menikmati lebih dalam lagi akan sumur kehidupan ini. Sehingga kami mendapati rema yang luar biasa untuk kami bawa pulang bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami ada dalam persoalan dan pergumulan, karena Tuhan izinkan kami harus mengalami itu, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak kecewa kepada Tuhan. Bahkan kami tidak meninggalkan Engkau, Allah kami. Sebaliknya kami menyadari bahwa sesuatu yang pahit yang harus kami telan itu akan mendatangkan kesembuhan bagi kami. Sesuatu yang tidak mengenakan dan tidak nyaman itu sesungguhnya baik bagi hidup kami. Supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, menjauhi firman-Mu. Tetapi sebaliknya hidup kami semakin terarah kepada kegenapan rencana dan rancangan-Mu atas hidup kami. Maafkan kami Tuhan jika Engkau pernah dapati keluar dari pikiran kami, perasaan kami, bahkan bibir, mulut, lidah kami persungutan, kekecewaan, kemarahan terhadap Tuhan, kemarahan terhadap keadaan, kemarahan kepada situasi. Biarlah kiranya mulai hari ini Bapa, kami mengingat pesan firman ini bahwa ketika kami ada dalam kelemahan, Tuhanlah yang memberi kami kekuatan. Ketika kami ada di dalam kesesakan, Tuhanlah yang memberi kami kelegaan. Kasih setiamu Tuhan cukup bagi kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, topang mereka di dalam kuat kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami jalan-jalan buntu kami percaya dengan iman Tuhan sanggup bukakan jalan. Bahkan Tuhan juga sanggup membuat jalan-jalan baru bagi kami.
biarlah kiranya kami yang saat ini mengalami keraguan-raguan diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman. Hamba sudah selesai menatalayankan firman. Segala pujian, hormat, syukur hamba kembalikan kepadamu Yesus Tuhan Allah kami satu-satunya. Dan biarlah kiranya firman ini juga Tuhan boleh termeterai di dalam hati hambamu sebagai penyampai firman. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin.